Jadi kita menghormati orang tua, kita menyayangi orang tua itu bukan karena manusianya, tetapi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Teman-teman, jumpa lagi di Ngabdi Podcast. Kenapa dalam pembukaan kali ini saya agak panjang ya, membacakan alhamdulillah kemudian sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Karena video yang akan kita buat ini agak sedikit menyakiti hati setiap anak yang ada di dunia tentunya ya. Di sini kita melihat ada sebuah video ya, yang mana ada seorang anak yang tega menyakiti orang tuanya yang sudah tua. Kita harus benar-benar mengecam perbuatan orang yang seperti ini, teman-teman. Mari kita langsung lihat aja videonya yang lagi viral ini. Di sini ada seorang ibu-ibu yang sudah tua renta ya. Di sini kita nggak bisa play terus-terusan karena ini ada lagunya, jadi nanti kena hak cipta. Jadi ibu-ibu ini kesakitan, meronta-ronta kayaknya gitu ya. Dan ini ada bagiannya di sensor. Tentunya ini mungkin bagian yang sensitif, teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini diseret dia. Ya, ini perbuatan yang sangat keji ya. Nggak boleh kita memperlakukan orang tua seperti ini, teman-teman. Oke, teman-teman udah lihat ya. Jadi ini videonya sangat tidak pantas untuk kita tayangkan ya. Kenapa? Karena ini adalah video kekerasan kepada orang tua. Ini udah nggak wajar banget ya, teman-teman. Kalau masih anak kecil, dia nangis minta sesuatu, kemudian sama orang tuanya mungkin karena nggak punya uang, nggak dikasih, anaknya nangis-nangis, masih kecil, ya itu mungkin masih wajar ya. Tapi kalau udah tua kayak gini, kita nggak boleh memperlakukan orang tua seperti ini, teman-teman. Kemudian viral bahwa ternyata anak yang menganiaya orang tuanya ini sudah ditangkap oleh polisi. Kita lanjutkan videonya. Beredar video anak menganiaya ibunya yang lumpuh di kota Pekanbaru, Riau viral di media sosial. Tak hanya anaknya, menantunya juga ikut merekam aksi penganiayaan tersebut. Dalam video yang beredar, tampak anaknya memukuli dan menampar sang ibu. Dikutip dari tribunnews.com, anak dan menantu menganiaya ibu kandungnya terjadi di Jalan Satria, Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru pada Jumat 10 Mei. Peristiwa ini memang baru viral belakangan ini setelah terjadi beberapa hari yang lalu. Satreskrim Polres Pekanbaru pun mendatangi rumah pelaku pada Minggu 26 Mei. Alhamdulillah ya teman-teman, pelakunya udah tertangkap. Adapun nanti penyelesaiannya seperti apa, kita lanjutkan videonya. Satreskrim Polresta Pekanbaru Kompol Beri Juwana Putra mengatakan korban bernama Sufni, sementara pelaku adalah anak korban berinisial H. Beri menjelaskan video tersebut direkam oleh menantu Sufni alias istri H berinisial N. Setelah video penganiayaan itu viral, pelaku H dan N diamankan ke Mapores Pekanbaru dan diperiksa secara intensif. Sementara Sufni dibawa ke rumah anaknya yang lain bernama Ardi di Jalan Nelayan, Kota Pekanbaru. Pelaku berinisial H berdalih melakukan penganiayaan itu untuk menakut-nakuti sang ibu agar tidak keluar rumah. Menurut pengakuan H kepada polisi, ibunya tersebut kesurupan dan meminta pergi ke Gunung Merapi di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Alasan sang ibu tersebut ingin bertemu dengan orang tuanya. Adapun korban telah menderita lumpuh sejak 2021. Sebelum sakit, korban tinggal bersama anak keduanya, yaitu Ardi. Atas kejadian itu, pihak kepolisian menunggu pihak keluarga untuk membuat laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan kekerasan terhadap ibu kandungnya. Oke teman-teman, jadi pada akhirnya kita nggak tahu ini kasusnya seperti apa. Kelanjutannya di sini kita bisa ambil sebuah pelajaran bahwa kita sebagai anak ya yang dilahirkan dari rahim orang tua, kita tentunya nggak boleh berbuat semena-mena seperti itu. Untuk menjadi orang yang berbakti kepada orang tua, kalau seandainya teman-teman
agak jauh dari ajaran agama. Tentunya kita juga pernah mendengar yang namanya hukum karma, yang namanya cerita maling kundang. Itu juga kan bisa menjadi pelajaran untuk kita bahwa kita nggak boleh ngelawan orang tua, nggak boleh menyakiti orang tua. Di dalam Al-Quran sendiri dikatakan, surat Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk tidak menuhankan selainnya. Wabil walidaini ihsana, dan kita harus berbuat baik kepada orang tua. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma, manakala orang tua kita itu kedua-duanya telah tua. Au ahaduhuma, au kilahuma, atau salah satunya. Jadi misalkan ya orang tuanya masih muda satunya udah tua, tetap aja kita nggak boleh menyakiti siapapun. Aukilahuma fala taqulhum uffin. Di sini kita nggak boleh mengatakan uff ya, tidak boleh mengatakan wala tanharhuma, bahkan kita nggak boleh untuk berkata kasar kepada mereka, membentak mereka, wa qul lahum qaulan karima. Dan kita harus berbicara kepada kedua orang tua kita dengan kalimat yang lembut. Teman-teman, bagaimana sih sebenarnya tata cara kita dalam memperlakukan orang tua? Apakah karena misalkan orang tua saya kan nggak baik sama saya, orang tua saya kan nggak sayang sama saya, orang tua saya kan jahat sama saya, bahkan saya ditinggal ke panti asuhan, bahkan saya misalkan disakiti dari kecil. Nah, tetap aja teman-teman ya, yang namanya perintah Allah Subhanahu wa taala kita tidak boleh membantahnya. Yang menjadi patokan teman-teman untuk bisa melakukan semua kebaikan dalam hidup kita itu bukan karena melihat manusianya, bukan karena melihat orangnya. Kalau seandainya teman-teman merasa dari kecil nggak pernah disayang sama orang tua, ya sudah, itu mungkin udah jalan kita. Tetapi kita harus ingat bahwa yang memerintahkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan melihat kepada bagaimana orang tua kita memperlakukan kita, kita melihat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menghormati orang tua, kita menyayangi orang tua itu bukan karena manusianya, tetapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari video ini adalah bagaimana kita bisa belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang taat terhadap semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, maka kita harus melakukannya. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan, surga berada di telapak kaki ibu. Kemudian ada 3 doa yang pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama diantaranya ialah doa orang tua kepada anaknya. Itulah teman-teman, mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bisa berbakti kepada orang tua kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.